Halo semuanya, kita kembali lagi belajar matematika peminatan. Tetap kita bahas mengenai polinomial atau suku banyak. Nah, untuk kali ini kita akan bahas bab ke-7. Ini dia mengenai fungsi pecahan sebagian. Bagaimana sih fungsi pecahan sebagian itu? Ini akan kita bahas. Di sini terdapat pecahan x kuadrat dibagikan dengan x kuadrat dikurang x dikurang 2. Dapat dinyatakan sebagai berikut. Jadi ini kita bagi. Nah, kita bagi entah bagi bersusun pembagian bersusun biasa. Maka diperoleh ini. 1 ditambah ini 1 ini merupakan hasil bagi. Ditambah x tambah 2 ini sisa bagi. Ini pembaginya. Ya, pembaginya dapat difaktorkan. Nah, untuk yang kedua, x pangkat 3 dibagi dengan x kuadrat dikurang x dikurang 2 dapat dinyatakan sebagai berikut. Jadi ini kita bagikan dengan pembagian bersusun biasa juga. Ini hasilnya. Ya, x tambah 1 itu hasil bagi, 3x tambah 2 itu sisa pembagian, dan ini adalah pembaginya. Pembaginya dapat difaktorkan. Kemudian kita bandingkan derajat pembilang di ruas kanan dengan penyebut ruas kiri pada dua pecahan di atas. Di sini ya, pembilang ruas kanan, derajat pembilang ruas kanan itu 1 dan derajat penyebut ruas kiri itu 2. Ya, ingat, pembilang di ruas kanan itu derajat pembilangnya 1 dan derajat pembilang penyebut di ruas kiri itu 2. Nah, dapat dikatakan bahwa derajat pembilang sekurang-kurangnya 1 kurangnya dari derajat penyebut sebelumnya. Ya, jadi derajat pembilang yang di sini ya, itu lebih rendah daripada derajat penyebut sebelumnya. Ya, kenapa? Karena kan ini kan sisa pembagian. Sisa pembagian dengan pembaginya. Tentu sisa pembagian derajatnya lebih rendah daripada pembaginya. Ya. Nah, di sini dikatakan lagi, untuk setiap faktor linear ax tambah b pada penyebut terdapat suatu pecahan dalam bentuk a per ax tambah b di mana a adalah konstanta. Contohnya seperti ini, ya. Contohnya 3x dibagi dengan x kuadrat dikurang x dikurang 2. Nah, penyebutnya dapat difaktorkan. Kalau dapat difaktorkan, ya, faktor linear yang pertama ini ya kita jadikan sebagai a per x tambah 1. Nah, yang kedua, faktor linear kedua x kurang 2 kita jadikan sebagai b per x dikurang 2. Ya, jadi dapat kita ubah bentuknya ke dalam a per x tambah 1 ditambah b per x dikurang 2. Nah, ini ada contoh soal 1. Kita menentukan nilai A dan B pada persamaan berikut. Ya. Yang pertama harus kita lakukan adalah menyamakan penyebutnya. Menyamakan penyebut di ruas kanannya. Oke. Kalau kita samakan berarti A dikali X tambah 3 ditambahkan dengan B dikalikan dengan X dikurang 2. Oke, ini kita proses ya. Kita kelompokkan yang mempunyai variabel X dan yang konstantanya. Oke. Kita bandingkan untuk koefisien X pangkat 1, di sini kan 1 konstantanya, koefisiennya ya. 1 koefisiennya sama dengan A ditambah B. Kita dapat persamaan 1. Kita bandingkan di konstanta minus 12 dengan 3A dikurang 2B. Berarti minus 12 sama dengan 3A dikurang 2B. Ini persamaan kedua. Nah, dari persamaan pertama dan kedua, nanti kalian coret-coret sendiri, kita lakukanlah operasi eliminasi atau operasi substitusi. Diperoleh A-nya minus 2 dan B-nya 3. Oke, jadi X dikurang 12 dibagikan dengan X dikurang 2 kali X tambah 3 itu sama dengan min 2 per X kurang 2 tambah 3 per X tambah 3.
Untuk setiap faktor linear AX tambah B yang berulang N kali pada penyebut, maka terdapat N pecahan. Ini contohnya yang pertama. Jadi yang pertama itu 3X tambah 1 dibagi dengan X dikurang 1 dikuadratkan. Ya. Ini dapat kita bentuk sebagai A per X dikurang 1. Ya. Dikurang 1 karena X kurang 1 dikali X kurang 1. Tambah B per X dikurang 1 dikuadratkan. Jadi yang pangkat 1 dulu, baru pangkat 2. Oke. Nah, yang kedua yang B, 2x kuadrat dikurang 1 per 3x tambah 1 dikalikan x dikurang 1 dikuadratkan. Ini dapat kita ubah menjadi A per 3x tambah 1, 3x tambah 1 dulu. Kemudian tambah B, x dikurang 1, yang x kurang 1, yang pangkat 1 dulu, ya semua. Baru C per x dikurang 1 dipangkatkan 2. Ya, pangkat 1 dulu, baru pangkat 2. Nah, kebetulan karena AX tambah B, maka pembilangnya adalah konstanta, sebuah konstanta. Nah, berlaku juga ya untuk setiap faktor kuadrat. Ya, AX kuadrat tambah BX tambah C. Ya. Jadi kalau ada 2X dikurang 1 dibagikan dengan X pangkat 3 ditambah 1, itu sama dengan 2X kurang 1 per, ini kita faktorkan dulu penyebutnya. Faktornya ini. Ya, X tambah 1 dikalikan dengan X kuadrat kurang X tambah 1. Jadi faktor kuadratnya ini. Ya. Kalau faktor kuadrat, maka di penyebutnya, di pembilangnya, itu adalah BX tambah C. Sedangkan ini untuk yang faktor linear, ya, pembilangnya adalah sebuah konstanta. Ya, jadi A per X tambah 1, karena sini derajat 1, ditambahkan dengan BX tambah C per X kuadrat kurang X tambah 1, karena sini berderajat 2. Ya, yang dilihat ininya. Ya, jadi dapat kita simpulkan bahwa derajat penyebut harus lebih besar daripada derajat pembilangnya. Untuk yang B, nah di sini ada faktor kuadrat 2X kuadrat tambah X tambah 1, lalu dikuadratkan lagi. Ya. Nah, untuk yang pertama, A per X tambah 3, karena penyebutnya berderajat 1, maka pembilangnya harus konstanta. Kemudian ditambahkan dengan ini, ya, yang ini, penyebutnya berderajat 2, maka pembilangnya harus berderajat 1. Nah, ditambahkan dengan per, yang dilihat ininya, ya, sebelum dikuadratkan. Ya, namun tetap saja sini dikuadratkan. Ya, tetap dx tambah e. Oke. Nah, kita masuk ke contoh soal 2. Ada sebuah pecahan. Yang kita lakukan adalah jadikan pecahan ini, fungsi pecahan ini menjadi fungsi pecahan sebagian. Ya. Nah, yang pertama kita lihat dulu penyebutnya. Penyebutnya 2x kurang 1. Maka dapat kita ubah menjadi seperti ini. A per 2x kurang 1. Yang kedua, x kuadrat tambah 4. Ya, berarti pembilangnya adalah bx tambah c. Kita ubah dulu bentuknya seperti ini. Nah, setelah itu kita samakan penyebutnya. Samakan penyebutnya, berarti ini hasilnya. Ini kita proses. Nah, nanti kalian coret-coret sendiri di buku buram. Hasilnya ini. Kita kelompokkan yang koefisien variabel x kuadrat, koefisien variabel x, dan konstanta. Itu kita kelompokkan. Dari sini kita bandingkan untuk koefisien x kuadrat. Di sini koefisiennya 4. Di sini A tambah B, A tambah 2B. Kita dapatkan persamaan pertama. Kemudian pada persamaan pada koefisien X pangkat 1, 3 di ruas kiri, di ruas kanan 2C kurang B. Maka ini kita dapatkan persamaan 2. Persamaan 2 kita jadikan B sama dengan 2C kurang 3. Dari persamaan 1 dan 2, ya, kita substitusikan, diperoleh persamaan 3. A tambah 4C sama dengan 10. Nah, kita perhatikan konstanta. Konstanta di sini di ruas kiri 6. Sedangkan konstanta di sini adalah 4A dikurang C. Jadi 4A dikurang C sama dengan 6. Dapatlah persamaan 4. Dari persamaan 2, 3, dan 4, nah ini bisa kita proses, lakukan proses eliminasi ataupun substitusi. Diperoleh A-nya 2, B-nya 1, dan C-nya 2. Oke, setelah itu kita substitusikanlah nilai A, B, dan C-nya itu ke dalam sini. Maka pecahan sebagiannya adalah ini. 2 bagi 2x kurang 1 ditambahkan dengan x tambah 2 per x kuadrat tambah 4. Ini bisa kalian proses lagi ya.
apakah hasilnya sama dengan yang di ruas kiri. Untuk sebagai pembuktian dari jawaban kalian. Kalau kalian ragu dengan jawaban kalian. Next, kita masuk ke contoh soal 3. Contoh soal 3 ini instruksinya sama dengan contoh soal 2, yaitu menyatakan fungsi pecahan ini jadi fungsi pecahan sebagian. Nah, fungsi pecahan ini kan dapat dibagikan dengan pembagian khusus biasa. Hasilnya ini hasil bagi, ini sisa dibagikan dengan pembagi. Nah, yang kita proses adalah ruas ini. Ya, yang ini kita keluarkan dulu. Ya, itu sama kita ubah bentuknya menjadi, karena sini kan x kurang 1 penyebutnya yang pertama, baru kita ubah bentuknya menjadi a per x kurang 1. Yang kedua x tambah 2, berarti ditambahkan dengan b per x tambah 2. Ya, ingat ini faktor linear, maka bilangnya adalah konstanta. Ya. Nah, setelah itu kita samakan penyebutnya. Penyebutnya ini hasilnya. Lalu kemudian kita kelompokkan koefisien variabel x dan konstantanya. Makanya dapatnya ini. Nah, kita selanjutnya adalah membandingkan koefisien di ruas kiri dan ruas kanan. Ruas kirinya itu 3, ruas kanan itu a tambah b. Untuk koefisien x pangkat 1. Diperoleh persamaan pertama. Lalu untuk konstanta, di ruas kiri itu min 9, di ruas kanan itu 2a kurang b. Diperolehlah persamaan kedua. Dari persamaan pertama dan kedua, kita peroleh a itu minus 2 dan b itu 5. Nah, ini bisa kita lakukan operasi eliminasi atau substitusi. Dapat a minus 2 dan b 5. Nah, barulah kita substitusikanlah ke ini. Maka hasilnya adalah x dikurang 1, x kurang 1. Karena kita proses ini menjadi yang ini, dikurangkan dengan 2. Kenapa kurang? Karena a-nya minus 2 ya. 2 per x dikurang 1 ditambah b-nya berapa? B-nya 5. 5 per x tambah 2. Ya, jadi seperti itulah hasilnya untuk menjadikan sebuah fungsi pecahan jadi fungsi pecahan sebagian. Ya. Oke, untuk materi kali ini sampai di sini dulu mengenai fungsi pecahan sebagian. Kalau ada yang kurang mengerti, bisa kalian kabari lewat yang saja. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye bye.